Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah maghrib rahmatullah dan para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Dan kehadiran kita di masjid kita yang kita cintai dalam keadaan sehat, walafiat, segar, bugar, dengan penuh semangat di tengah-tengah bergejolaknya rasa takut yang melandanya adalah bagian dari anugerah Allah yang harus kita syukuri dengan banyak amal saleh. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang pandai bersyukur bagi Allah. Amin. Yang biasa ini. Mudah-mudahan juga wabah ini akan segera usai. Tadi siang saya sempat melihat sekilas yang salah satu sumber yang membawa nama WHO, katanya bulan April akan selesai wabah ini dengan alasan bahwa beberapa minggu belakangan grafiknya menurun yang sangat signifikan. Tapi saya belum sempat mengecek di cek fakta, tapi yang tidak masalah. Kalau hoax ya masalah, kalau tidak ya alhamdulillah. Pokoknya seandainya pun akan terus seperti ini, ya kehidupan kok akan harus berjalan dengan normal, meskipun dalam bentuk normal yang baru. Kita sudah semakin biasa. Mungkin nanti obrolan kita tentang COVID seperti obrolan kita tentang flu yang lain. Kalau sedikit batuk-batuk, kenapa? COVID ya? Iya nih lagi COVID. Biasa seperti ini lagi batuk biasa. Bersin COVID ya, iya nih lagi. Seperti nanyakan tentang flu ya sebelumnya. Insya Allah, apapun Allah yang punya kehendak. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan. Amin. Jemaah sekalian, kembali bersama saya dalam kajian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, perilaku, akhlak, kebiasaan Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang tanda-tanda kenabian, di mana kata Khatimul Anbiya atau Khatamul Anbiya berarti nabi terakhir atau nabi penutup zaman. Kemudian kata khatam itu sendiri bisa berarti ya cincin dan juga bisa berarti penutup. Lalu kita sudah lihat ada tandanya ya, di bagian tubuh Rasulullah yang kemudian para sahabat yang melihatnya mendeskripsikannya dengan bahasa masing-masing, sehingga ya kalau terjadi gambaran di kita bahwa tanda kenabian Rasulullah SAW itu sedikit berbeda dalam mendeskripsikan kita, apalagi dulu saja para sahabat juga kemampuan mendeskripsikan sesuatu itu berbeda-beda. Ya. Nanti lebih lanjut kita kita lanjutkan ke tema yang lain, masih berkaitan dengan fisik, tetapi ada perlakuannya
dan bagaimana kita memperlakukan apa yang dilakukan Rasul, sehingga di sini ada nilai keteladanan. Tentang kerapian rambut Rasulullah, ada tentang rambut dan juga tentang kerapian rambut. Kita lewati saja karena ketika berbicara kerapian rambut pasti akan berbicara tentang rambut. Tentang rambut Rasul sudah juga disinggung di depan bahwa beliau itu rambutnya panjang ya, sebahu, kemudian bagian depannya di setengah telinga. Nah, tetapi ya itu, ketika ada yang mengatakan lebih pendek dari itu pun tentu kita tidak perlu menyalahkan, karena rambut itu bertumbuh. Ada kalanya memanjang dan seperti potong dan kemudian dipotong, dan apalagi ketika sahabat melihat setelah halul, ya, tentu itu akan menjadi berbeda ketika mendeskripsikan. Maka untuk bagian yang seperti itu tentu bukan tempatnya untuk diperdebatkan. Nah, sekarang tentang kerapian rambut Rasulullah ya. Kita baca beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Aisyah. Aisyah itu adalah orang yang setiap saat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah salah satu istri beliau. Kuntu urajjilu raqsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana hamil. Dulu saya menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan saya sedang haid. Nah, ini yang pertama, sahih ya. Bahwa Aisyah ya bukan cuma sekali tentunya ya. Bisa dimaknai sering menyisir rambut Rasulullah ketika beliau sedang haid. Dari perspektif hukum kalau mau dikaitkan dengan fikih misalnya, bahwa yang namanya orang istri sedang haid itu ya tidak ada larangan untuk bergaul dengan suami, bersama-sama dengan suami, berlaku romantis dengan suami, ya di bagian manapun juga, kecuali yang satu itu ya, kecuali jima gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang hadis selanjutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'si wa tasrihi lihyatihi wa yukthiru al-qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memperbanyak minyak rambut, ya, duhun ras, ya, minyak untuk di kepalanya dan kulitnya. Kemudian watasrihin lihyatihi, juga merapikan jenggotnya. Wa yukthirul qina', kemudian menutup kepala. Ka'anna thawbahu thawbu zayyan, hingga pakaian beliau bagikan pakaian penjual minyak wangi. Ini dalam hal apanya? Ya artinya bisa dimaknai, bisa dipahami bahwa pakaian Rasulullah itu selalu harum, rambutnya juga ya diminyakin, bukan sekedar untuk membuat rambut itu rapi, tapi juga ada yang beraroma. Kalau di Jawa ya mungkin dulu ya ada istilahnya pakai minyak jelantah segala ya, demi rambutnya supaya rapi. Kalau di sini sih nggak sama seperti itu, karena hampir semua itu memiliki kemampuan untuk membeli minyak rambut apapun jenisnya, insya Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Rasul itu rapi, rambutnya rapi, pakaiannya rapi dan harum. Nah, ini tentu sesuatu yang positif untuk kita
teladan. Seperti saya pernah sampaikan bahwa tidak semua yang ada pada Rasul itu bisa diteladani, boleh diteladani, ya, atau apalagi diperintahkan. Ada hal-hal yang sifatnya memang tidak bisa, yang sifatnya khalqiyah. Kalau rambut bisa lah dipanjang. Kalau warna kulit, ya kalau sudah hitam tidak perlu juga menggosok-gosok kemudian sampai kepada oplasnya, plastik agar kulitnya lebih cerah dan menyamai kulit Rasulullah. Ini tidak perlu sampai ke situ. Karena itu adalah bagian dari khalqiyah, ya, sesuatu yang memang pemberian Allah yang tidak berubah-ubah. Jadi kalaupun sama-sama fisik, warna kulit dan rambut itu berbeda. Kalau warna rambut yang mungkin hampir sama dengan warna kulitnya adalah tentang warnanya aslinya, tentang bentuknya, ya, keriting atau slodok, ya, istilahnya lurus begitu kan. Walaupun keriting juga bisa dibuat, lurus bisa juga di rebonding gitu kan. Tapi ya kita paham bahwa merubah ciptaan Allah itu juga sesuatu yang beresiko baik secara medis maupun secara hukum. Jadi tidak berlebihan. Kita teladan saja namun bisa teladan. Tidak juga mengklaim yang tidak seperti itu, ya, tidak nyunnah. Karena ini bukan sebagian, ya, bukan sesuatu yang ditegaskan perintahnya. Kebanyakan hanya adalah deskripsi. Kemudian yang ketiga dari Aisyah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi quburi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammum. Tayammum dari kata yamin yang artinya kanan. Kalau tayammum, ya, dari kata tayammum. Tayammum itu adalah bersuci sebagai pengganti wudu dengan debu, sa'i dan ghairi. Tapi tayammum dari kata yamin yang artinya kanan. Berarti tayammum apa namanya? Ya, mengkanankan. Dalam ini mendahulukan yang kanan. Kalau kirinya, ya, shimal atau yasar. Fi tuhuri dalam bersuci. Jadi ketika beliau bersuci, ya, wudu atau mandi, ya, itu mendahulukan tubuh beliau di asyiq al-ayman, ya, bagian tubuh beliau sebelah kanan, pundak kanan, yang baik-baik. Idza tatahhara, ketika beliau bersuci. Wa fi tarajjulihi, pada saat beliau menyisir rambutnya. Idza tarajjala, ketika menyisir. Wa fi inti'alihi, dan ketika beliau memakai sendal. Nah, terus jangan dihitung ini pada saat bersuci, pada saat menyisir rambut, pada saat memakai sendal. Nah, bukan cuma tiga ini, tapi dalam semua af'al yang bernilai baik, ya, yang itu membutuhkan gerakan badan, maka disunahkan, ya, tayammum. Masuk masjid, kita dulu, masuk rumah, masuk kamar mandi, dulu, ya, keluarnya untuk masjid, ya, masuk kanan, keluar kiri, berwudu seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil tarajjuli illa hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
kita menyisir rambut. Nah, jangan berhenti di sini. Kalau berhenti terputus, jadi salah. Di depan Rasul menyisir rambut, di sini tiba-tiba tidak akan melarang menyisir rambut. Di belakangnya masih ada illa ghibla, kecuali kadang-kadang saja. Nah, kita dalam memaknai ini ya bisa berbeda-beda. Walaupun kita melihat komentar para ulama juga yang berbeda-beda. Jadi di sinilah letaknya kita jarang itu seperti apa. Ya, seperti juga definisi jarang itu menjadi relatif. Sebagaimana juga bagus dan jelek dalam menilai sebuah benda. Ya, wah ini bagus, ya, ini enggak bagus. Sama juga menilai seorang ya ganteng, ya tidak ganteng, itu akan menjadi relatif. Dan alhamdulillah penilaian yang relatif itu adalah anugerah Allah juga. Katakanlah dalam hal tadi ada semacam menyinggung tentang menilai ganteng atau tidaknya seseorang. Kalau semua mana orang ini atau semua dan semua yang ganteng itu disukai, berarti ya buta. Alhamdulillah ternyata kita bisa melihat ya orang pasang-pasangan tidak selalu menurut kita itu benci. Nah itu salah satu hikmahnya. Jadi jarak itu seperti apa? Intinya ya kalau kita berbicara rapi, ya setiap rambut kita acak-acakan kita sisir. Ya. Jadi bukan setiap saat isi. Tapi setiap kita rambut kita acak-acakan dan mungkin kita mau sholat, ya, kita tidak pakai kopiah, kita rapikan walaupun hanya dengan sela-sela jari. Nah, satu lagi sama ya. Anan Nabi karena yadarat jalur ribat. Nabi dulu menyisir rambutnya hanya sesekali saja. Ya. Kemudian ada masalah uban Rasulullah, tapi juga ada menyimir rambut. Nah, kita langsung menyimirnya karena yang disemir itu adalah uban. Jadi akan terlewati juga hadis-hadis tentang uban. Nah, kita sudah baca bahwa uban Rasulullah itu sedikit sekali, ya, tidak sampai 20 helai ketika ibadah itu. Artinya yang bisa dikatakan tidak beruban. Dan pernah juga ditanyakan tentang uban, katanya yang membuat saya beruban adalah surat Hud, Waqiah dan yang sejenisnya. Pertama tentang hadis tentang menyimir rambutnya. Dari Abu Ramzah yang berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li, faqala ibnuka hadha?" Faqultu na'am, ashhadu bik. Qala la yajni 'alayk wa la tajni 'alayk. Qala wa ra'aytu ash-shayba ahmar. Ataitu Nabi, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ibni li, bersama anakku, anak laki-laki. Qala, lalu Rasul bertanya, "Ibnuka hadha?" Ini anakmu? Faqultu na'am. Ya, asyhadu. Ya, betul dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la yajni 'alayk. Ya, kalau ketelurnya dia tidak akan memetik hasil usaha. Ya. Wala tajni 'alayk, dia tidak akan memetik hasil usaha. Artinya di sini diterjemahkan, dia tidak akan melimpahkan dosa kepadanya dan kamu pun tidak akan melimpahkan dosa kepadanya. Ya, semaknya dengan itu. Artinya masing-masing walaupun anak, ya, maka
akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Berbeda lagi dengan kasus sedekah jariyah atau mengamalkan sunnah, ya, mengajarkan kebaikan lalu ditiru berlanjut dalam kebaikan, maka yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahalanya. Ya sejatinya ini bukan pahalanya orang lain, ya memang pahala, katakanlah pahala saya karena saya mengajarkan kebaikan kepada bapak-bapak dan bapak ibu sekalian, mengikuti apa yang saya sampaikan, ya. Nah, bapak ibu mendapatkan pahala dan saya di bagian, ya, jatah dari bapak ibu, tetapi tanpa mengurangi pahala bapak ibu sekalian. Nah ini, ya, seperti sejenis multi level, ya. Dakwah pun seperti itu, tular menular, tapi tidak bersisi. Bahwa ketika kita bisa memberi syafaat dalam bentuk pahala kepada orang lain dari guru kita yang telah membuat baik kepada kita, ya katakanlah, ya, itu bukan memotong dari jatah pahala kita. Masing-masing memang, ya, mereka mendapatkan pahala banyak, ya, sedekah jariyah karena memang amal usahanya. Kan cuma berbuat sekali, ya itulah berbuat sekali, tetapi yang mendengar 1000 orang, ya jangan 1000 lah banyak, yang mendengar 10 orang, yang 10 orang itu mengajarkan lagi kepada yang lain, 10 saja dalam sepanjang usia, subhanallah sekalian. Ya mudah-mudahan yang seperti ini bisa memotivasi kita. Sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit kita sampaikan, dia mengikuti apa yang kita sampaikan, alhamdulillah akan menjadi terus tahunan. Tidak, kita sudah dapat pahala karena menyampaikan, karena hidayah itu adalah persoalan lain. Jadi, sebaliknya begitu. Kalau yang kita sampaikan sesuatu yang berbau maksiat, ini dia kemudian mengikuti saran kita membuat maksiat terus-menerus dan beranak pinak, artinya dikembangkan, diajarkan, kita akan tertimpa oleh dosa-dosa yang hanya sekali kita lakukan, tetapi dilanjutkan oleh murid kita. Ya, man sanna sunnatan hasanah, siapa membuat jalan yang baik, falahu ajruhu wa ajru man amila biha, dia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, begitu pula man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruhu wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Insyaallah kita mengajarkan sedikit keburukan, ya, walaupun mungkin bercanda, ya. Perlunya kita bercanda yang segar tetapi sehat. Bercanda yang segar tapi sehat. Rasulullah sudah bercanda, tapi tidak pernah campur, juga pernah macam-macam. Nah, termasuk sekarang hanya dengan menekan beberapa kali menggerakkan jari, ya, di HP kita, mengirimkan kembali apa yang dikirimkan teman. Nampaknya ini kita perlu pikirkan lagi, pertimbangkan, ada nggak nih manfaatnya. Kalau enggak, jangan sebaliknya, karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang netral atau bebas nilai. Kalau nggak berpahala, ya dosa. Bahkan akhirnya hukum mubah pun ada yang mengatakan tidak ada. Nggak ada hukum mubah, karena ketika dijalankan, kalau nggak berpahala, itu dosa. Jadi ya menjadi baik. Antaranya musbahan. Nah itu ya dari sedikit membias
tadi dikata la yajni 'alaika wa la tajni 'alaika. Anakmu tidak akan membebani kamu dengan dosanya dan kamu pun tidak akan membebani dia dengan dosa-dosa. Ya, bukan termasuk yang tadi ada. Kemudian qala Abu Ramsah mengatakan wa ra'aitu syaiba ahmad, dan saya melihat uban beliau berwarna merah. Nah, di sini beliau si Ramsah ini melihat uban berwarna merah. Bisa dimaknai memang diwarnai dengan berwarna merah, atau memang ubannya baru mulai mau memutih, ya, masih belum putih benar. Di sini ada keterangan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis inilah yang paling baik daripada hadis yang lain dalam hal menjelaskan tentang uban Rasulullah. Ini komentar At-Tirmidzi-nya. Hadis ini juga menjelaskan apa yang dimaksud dalam riwayat lain yang sama-sama sahih bahwa Rasulullah tidak sampai uban. Jadi ya ada yang mengatakan seperti itu. Sedangkan nama asli Abu Ramsah adalah Rifa'ah bin Yathrib At-Taymi, itu meriwayatkan. Kemudian hadis berikutnya tentang menyemir. Su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah mewarnai rambut beliau? Qala, jawab Abu Hurairah, na'am, betul, iya. Itu riwayat Abu Hurairah ya. Ini juga ada komentar At-Tirmidzi mengatakan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah. Artinya ada hadis yang sama diriwayatkan oleh yang lain. Kemudian di sini ada lagi dari Jahdamah. Ana ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad ihtasala wa bi ra'sihi rad'un min hina'in aw qala rad'un syakka fi hadha syai'. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau sedang mengeringkan rambutnya. Wa qad ihtasala, beliau habis selesai mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hina, di rambutnya kemudian dikatakan saya melihat pewarna ya dari daun inai. Ini hina ada yang mengenai dia inai ya, atau pacar kan. Dan ada hina ada katam. Awqala rad'un, rad'un atau rad'un di sini dikatakan syakka fi hadha syai'. Syekh guru ya, buku ragu apakah riwayat ini sebelumnya menggunakan kata rad'un atau rad'un. Rad'un atau rad'un, di sini ada keterangan rad'un bahan pewarna yang terbuat dari daun za'faran ya, dan rus. Saya sendiri emang nggak pernah pakai pewarna begitu ya, tentunya belum paham, tapi ya hanya mendengar saja. Sedangkan rad'un adalah gumpalan pewarna yang menempel di kepala. Rad'un jadi masih pewarna juga. Kalau rad'un ya hanya warnanya. Kalau rad'un itu gumpalan pewarna ya, yang menempel di kepala. Baik yang terbuat dari daun pacar, za'faran maupun lainnya. Guru dari Imam At-Tirmidzi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Ibrahim bin Harun. Nah, itu ya. Dikatakan bahwa guruku ragu ini di rad'un atau rad'un. Tetapi dua-duanya juga maknanya hampir sama. Pewarna atau gumpalan pewarna. Kemudian hadis terakhir dari bab ini ya.
dari Anas, ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Saya melihat rambut Rasulullah itu diwarnai. Nah, tadi warna-warnanya adalah selain hitam. Ya. Karena dalam hadis-hadis yang lain dikatakan bahwa kita disuruh mewarnai ya rambut kita yang sudah berubah dengan warna apa saja selain hitam. Ya. Jadi antaranya hadis yang lain mengatakan innal yahud wal nasara la yasbahu fakhalifu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak tidak mewarnai rambut mereka. Itu dulu ya. Kalau sekarang kemudian mewarnai juga, ini tentu saja sesuatu yang berlaku sesuai alasan. Kalau memang diperintahkannya untuk berbeda ya, fakhalifu, maka tampil beda dengan mereka. Nah, karena dia mewarnai, semua. Di antaranya juga mereka tidak memilih jenggot, maka fakhalifu ya jenggot. Maka kalau yang tekstual kontekstual lah ya, berpegangnya kepada ilah, al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Kaidah itu bahwa hukum itu dipraktekkan, dijalankan sesuai dengan alasannya, ada atau tidaknya. Maka ya, jika sekarang mereka juga sudah memanjangkan jenggot, ya, maka kita tidak perlu. Kalau ada yang mengatakan begitu dengan dasar dalil dalil itu, yaitu berarti tahu dasarnya, kita tidak perlu mendebat. Sama juga kemudian tidak lagi mewarnai rambut karena mereka sekarang juga mewarnai, karena dulu Rasul dulunya untuk tampil beda. Kalau sekarang kita warna juga jadi sama warnanya. Gitu kira-kira. Bahkan terkait dengan persoalan warna itu tidak, itu pun terjadi perbedaan banyak. Jadi mana yang lebih bagus, mana yang lebih utama, diwarnai atau tidak, nah, ya kalau udah begitu berarti ya pasti ada yang mengatakan yang diwarnai lebih bagus, yang diwarnai lebih bagus. Intinya yang mengatakan diwarnai lebih bagus itu hadisnya lebih kuat, gitu kan. Yang tidak diwarnai itu hadisnya kurang kuat. Kemudian tentang dengan mewarnai ya, dan yang lain, inna ahsan ma ghayyara bihi asy-syaiba al-hinna wal katab. Ya, adalah sesungguhnya sesuatu yang terbaik untuk merubah warna uban kalian adalah al-hinna wal katab. Hinna ya, hinai dan kaca. Atau dibalik pacar dan ini pasti al-katam itu dari kata katama yang artinya menutup ya, yang dilihat dari fungsinya dia menutup warna asli rambut itu, warna asli rambut itu. Walaupun bukan hanya dengan dua benda ini bisa diwarnai, dengan biji-bijian yang lain ya, juga ada disebutkan dalam hadis ya, ada yang namanya sufroh, biji-bijian yang bisa menghasilkan warna kekuning-kuningan, ya, bisa juga. Juga tadi za'faran ya. Artinya kalau ada kata-kata al-hinna wal katam, ya tidak melarang yang lain. Makanya kita betul-betul dituntut untuk yang arif dalam memahami teks-teks hadis ya. Karena hadis bukan cuma satu dua. Terkait dengan masalah rambut, terkait dengan masalah hinna mewarnai rambut juga banyak. Intinya yang harus sepakat adalah mewarnai dengan warna selain hitam, begitulah. Jadi yang penegasan tentang warna hitam itu sabda Nabi, ghayyiru hadza,
bisyai'in wajtani bis-sawad. Ini hadis sahihnya Muslim. Robahlah warna ini ya, ini itu ditujukan kepada uban ya. Wajtani bis-sawad, dan jauhi, hindari warna hitam. Artinya silakan saja dengan warna apa saja, kuning, merah, hijau, coklat. Nah, kalau memahami dari hadis ini, tapi jangan yang hitam. Artinya jangan pakai semir hitam. Dipermasalahkan juga pewarna-pewarna ya, terutama sekarang ya, pewarna sintetis yang bisa menutupi kulit rambut sehingga ketika disiram ya, airnya tidak menembus ke kulit rambut itu. Karena ini bisa berdampak hukum ketika kita bersuci atau mandi ya janabah, maka menjadi tidak sah karena ada bagian yang wajib yang tidak terrusak. Walaupun kalau masalah rambut sebenarnya masih kecil kemungkinan, karena kalau yang diwarnai dengan cat sekalipun yang tidak bisa luntur dengan tidak bisa tembus dengan air, tapi bagian lain kan masih ada rambut ya, bagian lain. Nah, kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, masa ada 3 helai yang terkena saja ya, yang sudah terusak, bukan dibasuh di rambut itu. Jadi kalau habis wudhu orang basah kuyup rambutnya itu belum bisa membedakan antara membasuh dan mengusap. Yang harus basah itu adalah bagian yang dibasuh. Maaf, ternyata saya tidak kontrol waktu dengan biasa 7:30, ternyata jam 7:19 sudah masuk. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada waktu yang akan datang. Belum sampai titik, tapi mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan salah paham. Insya Allah kita akan lanjutkan permasalahan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji'un ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bal ya mu'adzib. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدًا أشهد أن محمدًا
حي على الصلاة